Kalau kalian belum menonton konten yang ini, kalian wajib nonton dulu biar nggak gagal paham. Saya sudah meringkas uraian dari kedua pembicara di bagian awal dengan poin-poin yang saya sederhanakan. Kalau kalian nggak nonton, nanti kalian tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi tentang Ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Kemarin kan saya sudah meringkas poin-poin yang disampaikan oleh masing-masing pembicara ya. Nah, sekarang saya akan meringkas poin-poin respon dari satu pembicara ke pembicara yang lain dengan menyederhanakannya ya, dalam bentuk poin-poin. Kita mulai dari mereview poin-poin respon yang disampaikan Ustadz Nuruddin ya. Poin pertama, Ustadz Nuruddin kecewa sama Guru Gembul gara-gara Guru Gembul tidak membawa referensi. Katanya diskusi ilmiah, tapi Guru Gembul dengan entengnya meremehkan. Poin kedua, yang disampaikan Ustadz Nuruddin itu bukan teologi, tapi filsafat. Jadi bukan kok terus referensinya bahasa Arab, terus itu adalah teologi gitu, enggak. Judul bukunya itu salah satunya adalah Falsafatuna, yaitu filsafat kami. Jadi itu filsafat, bukan buku teologi. Poin ketiga, nggak ada orang yang menolak untuk membahas ekonomi dan lain sebagainya, itu nggak ada. Tapi masalahnya topiknya tentang akidah Islam. Jadi Guru Gembul nggak perlu membawa kemana-mana, bahas ini lebih penting daripada akidah Islam dan lain sebagainya. Poin keempat, para teolog juga sudah tahu kalau Allah itu nggak bisa dicapai hakikatnya. Nabi pun juga tidak bisa mencapai hakikat Allah. Tapi hal tersebut tidak menghalangi kita untuk mengenal Allah dengan metode rasional dan juga melalui wahyu yang terpercaya. Poin kelima, terkadang sesuatu itu digambarkan dengan esensinya dan juga pembedanya dengan barang yang serupa. Kalau dia itu tersusun. Tapi terkadang juga sesuatu itu digambarkan melalui kekhasannya dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Jadi misal, Allah itu kan menciptakan alam semesta. Masa iya Allah itu nggak maha kuasa? Poin keenam, sains dan ilmu-ilmu lain itu memang penting. Tapi jangan meremehkan akidah. Kenapa? Karena kalau kita mati dan kita nggak percaya Tuhan, amal kita itu bisa sia-sia loh. Poin ketujuh, metode ilmiah empiris maupun rasional itu bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji secara universal. Lah Guru Gembul dari tadi tidak melakukan kritik atas hal tersebut. Poin ke-8, pendapat Guru Gembul tentang Imam Al-Ghazali itu keliru. Jadi Imam Al-Ghazali itu bukan bertobat di akhir hidupnya dari filsafat. Tapi Imam Al-Ghazali itu sampai pada kesimpulan bahwa untuk mencapai zat Allah itu menggunakan ilmu tasawuf. Makanya dibaca referensi asli, jangan baca terjemahan. Poin ke-9, akidah Islam itu bukan untuk mengetahui hakikat Tuhan, tapi untuk mengenal Tuhan sesuai kapasitas manusia yang didasarkan pada metode rasional dan juga wahyu referensi yang terpercaya. Poin ke-10, yang dimaksud contohnya Ustadz Nuruddin tentang Guru Gembul istrinya apa, itu kurang pas ya. Jadi maksudnya Ustadz Nuruddin itu gini loh, ada sesuatu yang itu tidak mungkin secara indrawi, tapi mungkin secara rasional. Tapi ada juga sesuatu yang itu tidak mungkin secara rasional. Contohnya adalah Guru Gembul hidup sekaligus tidak hidup. Lah itu kan nggak bisa. Lah, pengetahuan indrawi itu tidak bisa membedakan dua premis semacam itu tadi. Poin ke-11, apakah Guru Gembul mengakui bahwa metode rasional itu ilmiah? Poin ke-12, percaya kepada Tuhan itu bukan berarti menafikan pentingnya sains. Ketika seseorang itu percaya kalau mobil A itu dibuat oleh seseorang, itu bukan berarti menafikan kalau orang tersebut itu nggak boleh mempelajari komponen-komponen yang ada di mobil tersebut. Poin ke-13, contoh yang dikasih Guru Gembul tentang buktikan saya ada di sini secara rasional, itu beda. Jadi kalau Guru Gembul itu sesuatu yang terindra, tapi kalau Allah itu sesuatu yang tidak terindra. Zatnya Allah itu tidak terindra. Beda. Sekarang kita masuk ke poin-poin respon yang disampaikan Guru Gembul ya. Poin pertama, di ruangan ini ada yang sadar nggak? Kalau sebenarnya itu banyak hal yang sama, cuman hanya berbeda masalah diksi sama konsep aja. Pembawaannya Ustadz Nuruddin itu menggunakan referensi yang lengkap, kalau Guru Gembul itu nggak pakai referensi sama sekali. Tapi intinya itu tetap sama. Ada yang sadar nggak? Poin kedua, Ustadz Nuruddin itu menyampaikan sesuatu yang itu tidak dikatakan sama Guru Gembul. Jadi Guru Gembul itu tidak menolak metode rasional. Tapi Guru Gembul itu mengatakan kalau metode rasional itu harus dimulai dari pengetahuan empiris dulu.
Itu pun nanti endingnya itu bukan mencapai kebenaran hakiki, tapi kebenaran empiris. Poin ketiga, karena Allah itu hakiki, maka metode empiris maupun rasional itu tidak akan bisa mencapai hakikat Allah. Poin keempat, umat Islam itu seharusnya fokus pada sifat-sifat Allah, pada ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan fokus pada zatnya. Poin kelima, definisi akidah menurut Guru Gembul adalah tentang zat-zat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Dan hal tersebut tidak akan bisa diilmiahkan. Poin keenam, kalaupun ada definisi akidah yang lain-lain, itu silakan aja, tapi poinnya Guru Gembul itu fokus ke itu tadi. Akidah itu yang tidak bisa diilmiahkan itu adalah zatnya Allah dan juga perbuatan-perbuatannya. Nah, Guru Gembul kan belum menyelesaikan poinnya, tapi Guru Gembul ngasih kesempatan penonton untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, pendapat penonton ini bisa kalian tonton di menit ke ini. Poin pertama, seharusnya Guru Gembul itu ketika mendefinisikan apa saja, itu harusnya menggunakan referensi, biar nggak kemana-mana. Terus juga referensi tadi itu mencegah dari logical fallacy yang dinamakan cherry picking. Jadi mengambil pendapat orang yang menguntungkan kesimpulannya aja, yang mendukung kesimpulannya aja. Padahal sebetulnya pendapatnya itu nggak kayak gitu. Poin berikutnya, pendapat Guru Gembul tentang Imam Al-Ghazali itu begini, itu keliru kata si penonton ini. Nah, kesimpulannya penonton ini itu kurang lebih sama kayak yang dimaksud Ustaz Nuruddin. Jadi Imam Al-Ghazali itu bukan bertobat, tapi Imam Al-Ghazali itu tidak menemukan jawaban. Jadi ilmu kalam itu bisa digunakan untuk berbantah-bantah secara logis. Tapi tetap pada akhirnya beliau itu nggak nyampe ke kebenaran hakiki. Maksudnya Imam Ghazali itu nggak nyampe ke kebenaran hakiki. Sehingga Imam Al-Ghazali mengasingkan diri dan berkesimpulan kalau ternyata untuk memahami hakikat Tuhan itu menggunakan ilmu yang digunakan para sufi atau ilmu tasawuf itu. Poin terakhir dari si penonton tadi adalah ilmu kalam itu memang tidak bisa mencapai kebenaran hakiki. Tapi bukan berarti kebenaran hakiki itu tidak bisa dicapai menggunakan ilmu kalam. Nah, itu tadi adalah part terakhir dari poin-poin yang disampaikan sama kedua pembicara dan juga respon satu pembicara kepada pembicara yang lain. Untuk berikutnya, baru saya akan merespon uraian-uraian yang disampaikan oleh kedua pembicara dan kita analisis bersama-sama mana yang benar dari omongan pembicara dan mana yang tidak tepat. Salamun ala man ittaba'al huda.